Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Hari ini kita mengunjungi Pondok Pesantren Imam Syafi'i Blitar. Alhamdulillah di program Jejak Alumni ini kita berkesempatan juga bersama dengan Ustadz Iqbal. Masya Allah beliau merupakan alumni dari Al-Furqan Al-Islami juga tahun berapa? 2010. Masya Allah. Alhamdulillah kemarin kita jam 2 malam sampai sini Ustadz ya. Ya, jadi ya lumayan lah dari Blitar kota ke sini Ustadz ya. Iya. Sekitar berapa kilo tuh Ustadz? Sekitar mungkin 10-15an kilo. 10-15 kilo, Masya Allah. Nah, tadi kita juga udah beberapa mengunjungi kelas-kelas yang ada di Imam Syafi'i Blitar ini, dan juga kita juga akan wawancarai nanti Ustadz terkait dengan menariknya itu di pondok ini juga ada beberapa ternak-ternak yang mungkin salah satunya juga untuk memberikan kemakmuran dari pondok itu sendiri, Masya Allah. Namun sebelum itu pemirsa Al-Furqan TV, seperti biasa di Jejak Alumni kali ini kita akan banyak berbagi kisah, berbagi cerita tentang bagaimana perjalanan Ustadz Iqbal awal mula dulu memilih Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami menjadi tempat rujukan beliau untuk menuntut ilmu. Dan juga mungkin Ustadz akan memberikan kita motivasi bagaimana sebagai seorang santri ini yang mungkin dulu di zaman Ustadz Iqbal itu pastinya memiliki ujian tersendiri sebagai seorang santri, dan juga sekarang ini para santri juga pastinya memiliki ujian tersendiri, namun tetap intinya kita harus tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Insya Allah seperti itu. Baik Ustadz Iqbal, seperti biasa ya Ustadz ya, program Jejak Alumni ini kan kita berharap bisa memberikan cerita yang baik tentang Al-Furqan Al-Islami nih Ustadz. Nah mungkin sebelum itu mungkin Ustadz bisa sharing ke kami gimana sih dulu awal mula Ustadz, yang Ustadz asli Kendal mungkin ya, asli Kendal, Ustadz memilih untuk Al-Furqan di Sidayu Gresik sebagai tempat dulu Ustadz mondok Ustadz. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi ya Masya Allah, perjalanan saya bisa mondok di Pondok Tercinta Al-Furqan dan saya bisa mengenal Hidayah Sunnah ini sebenarnya cukup panjang ya perjalanannya. Saya ingin sedikit bercerita. Saya ini lahir dari keluarga yang agamis, pengikut organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ya, tidak perlu saya sebut, insya Allah dipahami. Bahkan ayah saya juga seorang guru ngaji yang dulu cukup lama ya mondok di pondok di Kediri, di Lirboyo itu Mas ya. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala ini termasuk guru ngaji pertama saya sebelum saya belajar agama di pondok ini. Singkat cerita, setelah saya lulus SMP tahun 2002 waktu itu, keluarga menyuruh saya untuk lanjut ke pondok tradisional. Ketika itu keluarga menyuruh saya untuk mondok di pondok tradisional di Pekalongan bersama saudara sepupu saya di sana. Namun qadarullah saya hanya bisa bertahan 1,5 tahun di situ. Ya.
Yang awalnya sih keluarga dan kerabat-kerabat yang menyayangkan. Harapannya kan bisa meneruskan nanti orang tua, bisa menjadi guru ngaji yang mungkin lebih bermanfaat untuk umat. Tapi waktu itu saya nggak betah di situ Mas ya. Tapi ternyata dengan ketidakbetahan saya ini ternyata ada hikmah lain. Saya sampai tahun 2004 ya, 1,5 tahun kurang lebih, ketika saya pulang, saya diajak sama kakak saya di Semarang waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu kan kakak sudah duluan mengenal sunnah. Sehingga saya diajak di sana, saya diperkenalkan dengan teman-teman sunnah di sana. Ya yang Masya Allah ya, saya dengan sebelumnya yang tidak tahu dengan manhaj salaf ini dipertemukan dengan teman-teman yang secara zahir, secara casing ini kan berbeda sekali. Cingkrang, jenggoten gitu kan. Penampilan yang kalau masyarakat awam itu menilai nampak seperti Islam yang ekstrim gitu Mas ya. Yang eksklusif dan beda dengan umumnya masyarakat. Sehingga ketika saya di Semarang, tidak lama waktu itu, kakak saya itu meminta saya untuk kembali mondok. Tapi mondok yang, pondok-pondok yang betul-betul di sana diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu bermodalkan dari, majalah yang itu juga awal dari kakak saya dapat hidayah, yaitu majalah Al-Furqan. Itu subhanallah luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah sunnah melalui majalah tersebut. Akhirnya pada tahun 2004 hanya bermodalkan majalah Al-Furqan ini, kakak saya itu membawa saya langsung ke Gresik. Jadi rute-rutenya pun kita melihat di majalah tersebut. Dari gitu Semarang gitu ya. Belum ada Google Map ya? Kenapa? Belum ada Google Map dulu ya? Belum ada. Kita juga nggak punya link teman-teman yang bisa menginformasikan tentang rute-rute sampai ke sana. Kita hanya membawa majalah dulu, karena di lembar belakang itu kan ada rute-rute dari Semarang nanti turun ke Bunder itu Gresik, kemudian dari sana nanti ada bis Armada Sakti turun ke alun-alun Cidayu, terus sampailah nanti ke becak ke tempat tersebut. Sehingga setelah saya mulai masuk di lokasi Al-Furqan di situ, Masya Allah. Ya tentu saya sangat kaget sebelumnya, karena terus terang ya, waktu saya disuruh mondok itu memang kondisi saya juga masih menentang sebenarnya. Saya nggak mau mondok sebenarnya gitu kan. Masih pengennya pengen sekolah atau mungkin pengen bekerja gitu kan. Tapi kakak saya itu sedikit memaksa, karena masa-masa muda itu masa-masa yang sangat produktif yang harusnya dimanfaatkan untuk thalabul ilmi. Sehingga waktu itu saya dengan tak paksa-paksain, tak sabar-sabarkan, alhamdulillah sejak tahun 2004 akhir, alhamdulillah saya bisa bertahan sampai lulus tahun 2010. Masya Allah. Seperti itu singkatnya, Mas. Masya Allah. Berarti cukup panjang lah ya Ustadz, di mana dulu Ustadz sempat mondok juga di Semarang Ustadz ya? Di Pekalongan. Di Pekalongan ya, iya. Pekalongan. Terus juga Ustadz sampai berawal dari majalah Al-Furqan dulu Ustadz yang bisa sampai. Masya Allah. Terus setelah mulai Ustadz mondok di sana, ada nggak Ustadz yang memang kita bilang mungkin Ustadz kaget dengan suasana di sana, atau mungkin melihat kayak misalnya salah satu contoh itu airnya asin dan sebagainya gitu, gimana dulu Ustadz? Iya, banyak ya itu hal-hal yang membuat saya kaget, sekaligus juga saya mendapatkan sebuah pengalaman, dan itu berbeda dengan waktu saya mondok di Pekalongan, di pondok tradisional tersebut. Di antaranya saya melihat sistem pengajaran pondok sunnah itu di Al-Furqan itu memang benar-benar kita ini dekat ya, kita bisa seperti berkeluarga dengan para ustadz. Kedekatan kita ini terasa sekali, ustadznya juga betul-betul dekat dengan kita. Kita menghormati seolah-olah memang beliau-beliau itu adalah orang tua kita. Dan itu berbeda Mas ya. Untuk saya dulu di pondok Pekalongan, di pondok tradisional itu memang kalau di pondok-pondok sana itu, dan saya kira juga pondok-pondok yang lainnya, pondok-pondok tradisional yang lainnya itu, memang santri-santri itu pengagungannya atau
pemuliaannya terhadap kiainya, terhadap gurunya itu kadang terlalu berlebihan dan takut gitu ya. Kita kadang mau bertanya aja takut. Beda dengan yang di Al-Furqan ini. Kita mau bertanya apapun kita dipersilahkan. Ya. Dan tentu untuk awal-awal kali saya dulu belajar juga yang paling terkenang sekali, khususnya karena masih belum belum paham tentang manhaj salaf dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, apalagi kalau di pondok sebelumnya dan umumnya orang itu kan semuanya kan serba boleh itu ya. Nah, waktu saya belajar di sana itu saya kok merasa ini Islam kok kayaknya serba dilarang semua gitu kan. Ini dilarang, itu dilarang. Jadi kullu syai' haram gitu. Saya merasa ini kok ajaran apa ini kok dilarang semua, serba nggak boleh. Kalau di sebelumnya itu kan memang longgar sekali. Jadi semuanya itu boleh dan kita memang nyaman. Sementara ini memang di awal-awal memang pemberontakan itu luar biasa. Merasa seperti itu, merasa dikekang, merasa serba nggak boleh. Ditambah lagi lingkungan yang di Al-Furqan itu memang situasi alamnya yang memang butuh kesabarannya ekstra di situ. Dari panasnya, airnya, nyamuknya juga banyak, luar biasa. Gitu. Ngalamin nggak dulu Ustaz ngambil air di telaga itu Ustaz? Oh iya, memang dulu jadwal rutin. Oh, gitu. Jadi ya, muter, kita setiap pekan itu mesti ada jadwal nanti ngambil air ke sana untuk air minum itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang menarik lagi nih pemirsa Al-Furqan TV, ternyata Ustadz ini dulu sempat terjun di Radio Ar-Royan. Ya, Masya Allah. Boleh lah sedikit cerita nih Ustadz dulu. Awal mula Ustadz bisa masuk ke Radio Ar-Royan, Ustadz dulu sebagai apa Ustadz? Iya. Jadi dulu itu setelah saya lulus di Al-Furqan tahun 2010, karena kondisi perekonomian juga ya dulu itu saya pengen nyambi-nyambi sekalian bekerja di sana, ngajar sebenarnya juga, terus pengen punya pengalaman juga, dan waktu itu memang Radio Ar-Royan memang membutuhkan karyawan khususnya dalam masalah penyiaran. Walaupun sebenarnya saya juga bukan bidangnya, apalagi dalam penyiaran saya tidak terlalu pintar dalam mengolah kata sebenarnya. Tapi karena kondisi memang seperti itu, akhirnya saya masuk di situ di kru Radio Ar-Royan. Jadi bagian penyiaran yang menata mata acara, kemudian termasuk penyiarnya juga. Playlistnya segala macam Ustadz juga yang ngatur. Dulu dengan siapa Ustadz? Ustadz Zamroni atau? Iya, Ustadz Zamroni. Beliau sebagai mas'ulnya, penanggung jawabnya. Emang beliau ini Masya Allah Ustadz. Ya. Ustadz Azwar. Iya, Ustadz Azwar, Ustadz Bayu. Masya Allah. Ya, Ustadz. Terus Ustadz, mungkin ada sebuah pesan dari Ustadz siapa yang mungkin sampai sekarang ini Ustadz masih terngiang di benak Ustadz, pesan-pesan tersebut tuh benar-benar berarti bagi perkembangan pondok yang sekarang ini Ustadz jalankan Ustadz. Kalau pesan-pesan dan juga nasihat-nasihat para guru-guru kita ini banyak sekali ya, yang semuanya sebenarnya sangat berkesan sekali bagi anak, khususnya kepada guru kita ya, Syekhuna Al-Walid Ustadz Anur Rafiq bin Gufran ini. Memang beliau itu membimbing, mendidik kita ini biar kita ini nanti siap untuk terjun ke dakwah-dakwah di perkampungan. Makanya ketika saya di sana sudah pengabdian, kemudian melanjutkan ngajar di sana, saya pengen cari pengalaman sebagaimana pesan-pesan dari guru kita, dakwah di tempat-tempat yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Di antaranya di Blitar ini, karena memang daerah Blitar ini masih minim sekali dakwah sunnah. Saya pengen cari pengalaman, saya pengen terjun ke dakwah-dakwah, karena Ustadz Aun Rafiq itu memang dia selalu memesankan, memberikan nasihat-nasihat kepada kita bahwa seorang thalabul ilmi dia harus siap untuk terjun dimanapun tempatnya. Ya, dia tidak boleh istilahnya menggantungkan dengan donatur atau menggantungkan dengan sebuah sekolah, sebuah yayasan dan seterusnya. Nah, yang menarik ini kan Ustadz kan setelah lulus dari Al-Furqan, kok bisa sampai ke Blitar Ustadz? Karena kan Ustadznya asli Kendal nih ya kan? Betul. Nah, kok bisa nih sampai ke Blitar sekarang nih Ustadz? Iya, memang jauh sekali ya dari Kendal. Ya, perjalanannya itu ya seperti dari Kendal saya ke Al-Furqan itu panjang ceritanya. Demikian juga dari Gresik, ya dari Al-Furqan ke Blitar ini kan
Gresik dari utara, Iya. kemudian ke sini itu selatan tuh Benar, jalan benar, juga 5 Betul. jaman gitu ya Mas ya. Betul, Ustaz. Ya itu, awalnya itu saya pengen di Al-Furqan kan sudah banyak ustadz-ustadz, Betul. kemudian Betul. apa namanya, di sana juga mungkin saya hanya mengajar, paling ngajar tahfiz, saya bagian radio. Jadi saya pengen cari suasana baru yang memang selama ini yang saya pelajari itu nanti bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Saya memikirkan kalau di sini paling saya hanya ngajar-ngajar santri. Saya pengen bisa berdakwah di daerah-daerah yang memang di situ membutuhkan. Karena saya punya prinsip, saya mau menjadi orang yang bisa sangat bermanfaat untuk orang lain. Sehingga akhirnya waktu itu qadarullah, saya sebenarnya belum ada niatan langsung ke Blitar ini. Saya rencananya pokoknya saya putuskan ini tahun 2018 itu aja. Saya putuskan pengen keluar dari Al-Furqan, pengen cari pengalaman baru. Wallahu alam nanti tempatnya di mana biar Allah yang memilihkan bagi anak itu. Itu qadarullah waktu itu istri ditawari sama temannya di Blitar ini ya sangat membutuhkan seorang ustadz gitu kan. Sampai akhirnya kami diajak cobalah cek lokasi dulu. Gitu. Akhirnya anak diajak sama teman tersebut langsung dibawa ke Blitar ini. Kita dipertemukan dengan ketua yayasan di sini Pak Samsul, kemudian teman-teman yayasan, kita sharing-sharing, kemudian kita apa namanya saling menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Akhirnya saya dengan dengar kisah keluh kesah mereka, kemudian kondisi memang Blitar memang sangat subhanallah ya. Jadi beda jauh dengan kalau di Gresik kan subhanallah dakwah sunnah sudah berkembang, kota-kota sudah berkembang besar. Kalau di Blitar ini masih sangat minim. Dan acara-acara apa namanya tradisi-tradisi masyarakat itu memang sangat kental, memang butuh sekali seorang ustadz yang diharapkan itu bisa nanti berdakwah di sini, berdakwah untuk yayasan maupun berdakwah untuk masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Akhirnya begitu saya istikharah sama istri, ya qadarullah lah Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati saya untuk bisa berpindah ke daerah sini. Mulai tahun berapa dulu saat udah Tahun mulai? 2018. 2018. Boleh. Sekarang berarti kan kita ingin lebih jauh tentang yayasan Ustadznya yayasan Imam Syafi'i Blitar Ustadz ya. Boleh Ustadz ceritain dari 2018 itu apa yang dulu awal Ustadz bangun dulu? Apakah Ustadz udah membawai beberapa pendidikan atau bagaimana dulu Ustadz? Saya masuk ke sini itu sebenarnya sudah berjalan. Yayasan ini mulai berjalan tahun 2016. Sudah berjalan 2 tahun ya ketika saya datang ke sini. Waktu itu masih dua program yang ada, itu program RA, program PAUD dan TK, sama program SD. Nah, ketika saya datang ke sini, saya dimintai untuk lebih mengembangkan karena kebutuhan dari teman-teman masyarakat yang memang ada keinginan terutama belajar bahasa Arab, memperdalam agama yang lebih gitu. Akhirnya setelah itu tahun 2019 itu mulailah dibuka program yang MTI, Madrasah Khusus Ilmu. Yang program ini sebenarnya bukan program formal ya, artinya kita menerima siapapun santri setelah lulus SD ya, jenjang SMP maupun SMA, yang nanti kita fokuskan mereka ini untuk pendidikan agama, khususnya bahasa Arab. Masalah nanti untuk apa namanya ijazah dari pemerintah nanti kita fasilitasi, yaitu apa namanya kesetaraan paket B maupun paket C gitu. Gitu. Insyaallah. Kalau boleh tahu Ustaz, kalau kita ingin mendaftar di Pondok Imam Syafi'i ini, kemana kita menuju lokasinya Ustaz? Atau di alamat di mana kita Ustaz? Kita di sini ada 2 lokasi ya. Lokasi yang sekarang kita tempati ini lokasi sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Di belakang saya ini lokasi biasanya setiap Ahad pagi kita adakan acara kajian rutin. Setelah itu ada kajian apa namanya kegiatan latihan memanah, latihan berkuda. Sekaligus juga tempat ini dipakai untuk tahfizul Quran untuk jenjang MTI tadi. Jadi ini merupakan seperti ya rumah tahfiz ya, padepokan tahfiz itu yang digunakan serbaguna, kadang-kadang untuk tahfiz, kadang-kadang untuk apa namanya musyawarah, kadang-kadang juga untuk kajian.
Yang lokasi yang satu, kalau ini masuknya di Tulungagung Mas ya. Iya, Nah, insyaallah. Dekat dari sini. Perbatasan paling banget hanya, Ustaz ya. 100 meter aja di Tadi situ. kita keluar tuh udah keluar apa namanya? Udah masuk keluar Iya, masuk betul. Tulungagung. Nah, lokasi yang sana Masya Allah. itulah lokasi SD, SMP dengan Hmm. bangunannya, yang di sanalah nanti pendaftaran kita buka. Hmm. Di sana apa namanya? Dengan sekretariatnya, kantor-kantornya, semuanya ada di sana semuanya, Mas. Di lokasi yang satu itu. Oh gitu. Iya. Alamatnya di mana tuh Ustaz? Di sana kantor kita ini? Iya, Desa Jimbe, Desa Kecamatan Jimbe. Kadimangan, Blitar. Oh, Blitar. Blitar perbatasan. Berapa jumlah pengajarnya sekarang Ustaz? Pengajarnya kurang lebih mungkin 15-an. 15. Iya. Masya Allah. Dengan jumlah santri berapa Ustaz sekarang? Santri sekitar 100-an Oh, 100. dari semua jenjang. Oh gitu. Kita masih sangat merintis di sini itu. Nah. Terutama yang jenjang baru itu, yang MTI itu memang kita baru merintis, sehingga kita mengatakan ini program pondok itu juga sebenarnya masih belum ya. Kita masih semi pondok. Jadi Masya Allah. kita persilahkan bagi mereka untuk asrama selama 1 pekan. Nanti hari Sabtu sore itu, hari Ahad nanti mereka diperkenankan untuk pulang. Di Senin bisa masuk lagi gitu. Masya Allah. Baik Ustaz, kalau kita lihat kan Pondok Imam Syafi'i ini ya dekat sekali dengan jalan raya Ustaz ya. Ya, mungkin juga agak sedikit padat dengan penduduk. Bagaimana Ustadz melakukan istilahnya pendekatan dengan warga tentang keberadaan kita nih Ustadz ya. Iya. Ya supaya mereka ini bisa menerima dan alhamdulillah justru memberikan efek yang positif pada mereka lah yang sekitar kita ini Ustadz. Jadi alhamdulillah ya, kita dengan masyarakat kita apa namanya terjalin hubungan yang bagus. Kita setiap Ahad pagi kita adakan bakti sosial. Masya Allah. Ya, kita bagi sayur-sayur secara gratis dan juga bazar murah. Oh gitu. Nah, jadi Masya Allah. momen Ahad pagi kita jam setengah 7 itu adalah kajian rutin. Kajian di sini Ustadz. Kajian di belakang saya ini kajian rutin. Setelah itu nanti kita adakan kegiatan itu, kegiatan sosial, kegiatan bagi-bagi sayur gratis, kemudian apa namanya bazar murah. Bazar murah. Setiap pekannya. Adapun untuk momen-momen tertentu itu kadang juga kita mengadakan seperti kemarin juga sudah kita lakukan kegiatan khitanan massal. Kemudian pada momen-momen hari raya kita juga biasa apa namanya membagi-bagi untuk hari raya Idul Adha kita penyembelihan, kemudian kita bagi kepada masyarakat. Intinya hal-hal yang seperti ini untuk kegiatan sosial inilah yang apa namanya menjalin hubungan kami dengan masyarakat. Betul, Masya Allah. Ini juga Ustadz Abu Baidah juga pernah ke sini Ustadz ya, Tabligh Akbar di sini ya. Pekan yang lalu beliau ke sini. Masya Allah. Berarti memang tempat ini cukup sangat ibaratnya memberikan apa ya positif juga ke masyarakat yang sekitar sini Ustadz. Iya, alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Nah Ustadz, sekarang ini kan kalau kita lihat nih Ustadz, menariknya ini di lokasi kita yang kedua ini yang berada di Tulungagung ini ya, masuk ke Tulungagung Ustadz ya. Betul. Kita lihat nih belakang kita ini banyak sekali kandang-kandang kambing juga. Tadi Ana lihat juga ada kandang kuda, ada bebek dan sebagainya. Ini menarik nih Ustadz. Mungkin nanti kita akan boleh ngajak Ustadz untuk memberikan informasi terkait dengan apa namanya peternakan kita ini Ustadz ya. Iya, silakan. Masya Allah, boleh. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan ajak Ustadz untuk berwawancara tentang apa namanya peternakan yang ada di lokasi kedua di Pondok Imam Syafi'i Blitar ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Blitar. Alhamdulillah masih dengan Ustadz Iqbal. Alhamdulillah sekarang kita berada di lokasi pondok yang mana ini berada di Tulungagung justru Ustadz ya. Masuk ke Tulungagung. Masuk Tulungagung. Baik. Nih di sekitaran pondok ini kita melihat alhamdulillah ada beberapa kandang hewan, terutama yang kita lihat di belakang kita ini adalah kambing. Alhamdulillah ini salah satu juga yang dikelola oleh pondok dan juga pastinya akan ada cash flow yang akan membuat pondok kita ini lebih lebih ini lah Ustadz ya, maksudnya lebih ada keuntungan yang masuk ke pondok Ustadz ya. Masya Allah. Baik, mungkin kita akan tanya-tanya dengan Ustadz Iqbal terkait dengan hewan peliharaan yang ada di belakang kita ini. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Ustaz tentang apa usaha pondok kita di belakang ini Ustaz? Iya, ini salah satu dari ternak dari pondok kita. Di sini ada beberapa kambing, jumlahnya cukup banyak ya, ada 100-an lebih. Yang sebenarnya yang menyuplai dari kambing-kambing ini adalah sebagian donatur kita. Ya, beliau meletakkan ternaknya itu di lahan yayasan, yang nanti juga hasil keuntungannya juga insya Allah sebagiannya akan kembali kepada yayasan. Berarti ada sekitaran 100 domba. Iya. Oh. Untuk pakan sendiri ada kesulitan nggak kita di lokasi kita ini Ustaz? Di sini di samping kita ngambil rumput, kita ngarit seperti itu, kita tambah juga dengan sentrat biar untuk penggemukan, sekaligus juga nanti biar cepat nanti produktifnya itu biar cepat gitu. Karena memang kita lihat ini banyak sekali domba ini yang sudah domba-domba masih anakan ya saat ini kayaknya cepat banget ininya ya mereka berternak ya saat ya. Iya, cepat, memang cepat sekali. Jadi untuk beranaknya, jadi tingkat produktivitasnya itu memang cepat sekali. Gitu. Masya Allah. Ini tapi tidak, kalau Anda lihat tadi tidak hanya domba juga nih, ada beberapa hewan-hewan seperti bebek dan kuda dan sebagainya saat ya. Betul ya. Di sini di samping domba, situ ada bebek, ada angsa, kemudian juga ada kuda. Dan sebelumnya ini malah lebih banyak lagi Mas ya. Di sini juga ada ayam, cuma sekarang karena ketika banyak ayam itu nanti kotoran-kotorannya terlalu mengganggu. Di sini kan sekarang kita gunakan untuk tempat sebagai kajian umum dan tempat-tempat fasilitas untuk pondok, sehingga kita sedikit mengurangi untuk ternak ayamnya gitu ya. Dan juga yang menarik juga ini kan ada beberapa wahana kayak semisal panahan dan sebagainya. Ini mungkin santri juga berlatih panah di sini juga Ustaz. Betul di sini. Karena nanti rencana kita nanti untuk kedepannya memang santri-santri di sini kita akan setting seperti pondok alam. Jadi di sini untuk kegiatan tahfidzul Quran, kemudian kegiatan-kegiatan alam nanti kita akan biasakan mereka untuk latihan manah, latihan berkuda, itu menjadi satu kegiatan wajib bagi mereka. Iya. Kalau kita lihat kita ada satu kuda di belakang Ustaz ya? Iya, satu. Sebelumnya ada 2. Nah, cuma karena qadarullah waktu itu cacat sehingga kita kembalikan, sehingga yang kita pakai saat ini cuma 1 itu. Iya. Baik Ustaz, jazakumullah Ustaz untuk penjelasannya. Iya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Baik, misal Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah jalan-jalan juga ke lokasi kedua ini di Pondok Imam Syafi'i Blitar. Masya Allah, ternyata banyak juga hewan ternak yang dibudidayakan di sini, dan kita lihat cukup subur juga. Banyak sekali kambing-kambing kecil yang baru lahir nih, Masya Allah ya. Dan juga di lokasi sekitar ini cukup mensupport juga untuk pakan dari hewan ternak tersebut. Nah, ini mungkin sesi terakhir kita dengan Ustadz Muhammad Edik Iqbal. Masya Allah, mungkin beliau akan memberikan kita nasihat terkait dengan bagaimana kita semestinya menjadi santri di zaman sekarang ini, Ustaz. Boleh Ustaz memberikan nasihat itu terakhir, Ustaz? Pesan saya, nasihat saya, terutama untuk para santri dan para thalabul ilmi, belajar itu butuh perjuangan. Kayak sebagian ulama mengatakan, la yustata'ul ilmu fi rohatil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan badan yang santai, dengan berleha-leha. Jadi dengan seorang dia melakukan segala kesungguhannya dengan maksimal mungkin, walaupun rintangan-rintangan, dan itu pasti ada, belajar pasti ada rintangannya, dia lalui dengan kesabaran dan terus bercita-cita bahwasanya memang ilmu itulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Jadi itu yang pertama yang saya siapkan, yaitu belajar itu memang pasti ada rintangannya. Namanya nggak betah, pengen pindah itu mungkin ada, tapi
berusaha untuk terus bertahan. Ya, dengan seseorang itu dia berusaha bertahan, kemudian terus bersabar dengan segala rintangan, insya Allah pasti Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz atas nasihatnya, dan juga kita berucapkan terima kasih juga Ustaz telah menyambut kita di sini. Masya Allah ya Ustaz ya. Mungkin ke depan kita bisa main-main lagi di sini Ustaz. Silakan Mas. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah Ustaz atas waktunya juga telah berbagi pada kita dan nasihat-nasihat Ustaz. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Begitulah episode kita kali ini, jejak alumni di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Blitar, dengan al-ustadz kita, guru kita, Ustadz Erik Iqbal hafidhahullah ta'ala. Demikian dari kami. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a